Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zara Putri, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Saya di sini akan memaparkan hasil dari praktik pengalaman lapangan saya yang dilaksanakan selama 31 hari dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 sampai 26 Februari 2021 yang bertempat di Rumah Sehat Herba Center dengan mengangkat judul Peran Pembiayaan Modal Kerja IB Muamalat dalam Perkembangan Usaha Rumah Sehat Herba Center. Sejak kapan Pak Ustadz Fatah membuka usaha Rumah Sehat Herba Center atau RSHC ini? Oke, Rumah Sehat Herba Center ini dimulai atau dibuka itu sebenarnya sudah tahun 2000. Namanya itu dulu bukan Rumah Sehat Herba Center, dulu namanya Rumah Herba. Itu Rumah Herba. Nah, karena dulu kita cuma mengetahui tentang ramuan-ramuan herbal. Nah, tapi kenapa kita rubah namanya menjadi Rumah Sehat Herba Center? Nah, karena selain kita menyediakan ramuan atau rempah-rempah, nah, kita melakukan terapi patah tulang, terapi pijat anak bayi, ya, terapi saraf kejepit, ruqyah, bekam. Nah, jadi wah, kalau gitu nih bukan hanya herbal gitu ya terapinya, maka kita ganti tahun 2003 itu menjadi Rumah Sehat Herba Center gitu. Jadi Rumah Sehat Herba Center ini awalnya Rumah Herba namanya tahun 2000, sejak saya tidak bekerja lagi di bank gitu. Saya kerja di bank 20 tahun, saya kerja di bank gitu ya. Oke, nah itulah awal kenapa saya mengawali usaha membuka Rumah Sehat Herba Center. Untuk jenis layanannya, jenis layanan apa saja yang ditawarkan dari RSHC ini, dan produk apa saja sih yang dijual dalam usaha ini? Oke, nah seperti awal tadi saya katakan bahwa Rumah Sehat Herba Center ini itu memberikan layanan ya, dari pertama misalnya pijat bayi, ya itu banyak tuh pijat bayi, ya banyak ibu-ibu yang bawa bayinya, yang balita, yang bahkan yang baru lahir pun kadang-kadang dibawa tuh dari rumah sakit datang ke sini untuk diurut bayinya. Nah, itu pijat bayi. Nah, kemudian kita juga layanan yang berikutnya kita terapi pijat saraf kejepit, HNP. Kemudian juga kita terapi patah tulang. Nah, kebetulan keahlian utamanya itu patah tulang. Nah, kemudian selain pijat bayi, saraf kejepit, patah tulang, kita ada ruqyah juga. Nah, ruqyah kita kembangkan beberapa teman-teman yang juga ikut kita sertakan dalam terapi ruqyah. Nah, kemudian bekam. Nah, ini bekam menjadi pionir di sini di Rumah Sehat Herba Center. Bekam. Nah, sekarang lagi marak lah ya, bahkan kalangan medis pun sudah melakukan terapi bekam. Nah, terus layanan apa lagi? Layanan akupunktur juga ada. Nah, terus kemudian apa lagi? Kita juga melayani teman-teman atau sahabat atau orang-orang yang sudah lama belum punya keturunan. Nah, itu juga tidak kalah favorit juga di sini. Banyak orang-orang yang alhamdulillah terbantu dengan layanan ini, yang sudah 10 tahun, 15 tahun belum punya keturunan, ya alhamdulillah kita melakukan terapi yang ingin mempunyai keturunan gitu. Alhamdulillah Pak, makanya Rumah Sehat Herba Center ini dari hari ke hari banyak pengunjungnya. Gitu. Kalau untuk produk yang dijualnya itu apa aja Pak Ustadz? Nah, produk yang kita jual ya selain jamu-jamu rempah-rempah, kita juga ada produk-produk herbal yang sudah dikapsulkan ya.
herbal, ada herbal jamu, ada herbal fitofarmaka, ada herbal nutrisi, tapi dia bertindak sebagai obat. Nah, selain herbal-herbal dari produk dalam negeri, saya juga mengambil produk dalam luar negeri, di mana produk-produk yang kita ambil dari luar negeri ini juga yang sudah ada uji klinis, yang sudah ada jurnalnya. Nah, kenapa? Karena juga di sini yang datang ke rumah sehat ini juga ada kalangan medis, yang tentunya kita menyediakan herbal-herbal tidak hanya dari di dalam negeri ini, juga ada yang kita impor dari luar negeri, yang tentunya herbal itu sudah ada uji klinisnya, sudah ada jurnalnya, sehingga ketika kita memberikan kepada pasien atau klien kita yang di terapi di rumah sehat center ini, herbal-herbalnya memang sudah terjamin, sudah ada uji klinisnya, sudah ada BPOM-nya, sudah ada halal MUI-nya, jadi udah lengkap. Apakah dalam usaha RSHC ini ada bantuan dari lembaga keuangan bank atau non-bank yang seperti kayak dari bank muamalat, bank mandiri atau koperasi dalam pengembangan usaha yang mau Ustaz lakukan? Ya memang awalnya karena ini adalah mimpi saya ya. Setiap kita ini, you have a dream, I have a dream, we have a dream. Kita punya cita-cita, kita pun semua, kalian juga semua punya cita-cita. You have a dream ya. Nah, cita-cita ini terkadang kendala dengan biaya. Ya. Wah, cita-citanya besar nih, pengen punya klinik, punya rumah sakit gitu, tapi kendala biaya. Nah, tentunya dengan adanya pinjaman dari bank, dari perbankan ya, itu sangat membantu. Nah, alhamdulillah saya juga mendapatkan bantuan itu dari salah satu teman yang memang beliau kepala bank swasta ya, bank syariah ya, bank syariah yang memberikan pinjaman terhadap usaha saya ini, dan tentunya sangat membantu. Nah, maka ketika saya mendapatkan pinjaman ini, bagaimana kita membuat satu schedule pembayaran yang tidak terlalu lama gitu. Nah, maka dilihatlah daripada klien-klien kita yang berkunjung atau pasien-pasien yang berkunjung di sini untuk dilakukan terapi. Nah, setelah dianalisa, dilihat bagaimana cash flow-nya, ya cukup memungkinkan untuk mendapatkan pinjaman bank dengan durasi yang kita pikir jangan terlalu lama nih, supaya ya tidak memberatkan daripada ya saya dalam hal ini mendapatkan layanan pinjaman dari bank gitu. Analisis temuan studi. Dengan adanya tambahan modal yang diberikan oleh bank kepada Bapak Ahmad Fathahillah sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha Rumah Sehat Herbal Center. Profit yang didapat yaitu, yang pertama, dengan adanya tambahan pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada Bapak Ahmad Fathahillah, beliau melakukan pengembangan usaha Rumah Sehat Herbal Center dengan menggunakan manajemen yang sangat baik dan strategi agar tempat terapi dan obat herbal yang dikelola jika dijual akan berkualitas tinggi, yaitu dengan cara membeli tempat praktik yang lokasinya strategis dan dekat dari rumah warga, serta tempatnya di pinggir jalan yang dimana akses keluar masuk untuk kendaraan dengan mudah. Selanjutnya, memilih produk herbal yang tidak hanya dari dalam negeri saja, melainkan juga memilih produk herbal dari luar negeri yang sudah diuji klinis dan sudah ada jurnalnya tentang obat herbal tersebut. Dan yang terakhir, memberikan layanan terapi yang terbaik dan nyaman untuk para tamu. Dan yang kedua adalah, dengan adanya tambahan modal kerja, juga berpengaruh terhadap profit yang didapat oleh pelaku usaha. Semakin banyak modal kerja yang diberikan dalam usaha, maka profit yang didapat akan semakin banyak dan meningkatnya profit yang cukup tinggi. Maka, setelah menerima tambahan modal kerja tersebut, Bapak Ahmad Fathahillah ingin mengembangkan usahanya. Selain masalah tempat untuk melakukan terapi dan menjual obat herbal yang sebelumnya berada di dalam gang kecil, bahkan akses untuk keluar masuk kendaraan itu sulit. Dan beliau membeli tempat yang strategis untuk melakukan terapi dan menjual obat herbal tersebut agar usahanya semakin berkembang serta profit yang didapat juga semakin tinggi. Dan yang terakhir, karena pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank sangat membantu bagi permodalan terapi dan obat herbal ini, sehingga beliau dapat lebih meningkatkan usahanya. Meningkatnya profit usaha milik Bapak Ahmad Fathahillah ini juga dipengaruhi dengan pengeluaran biaya produksi yang harus diperhitungkan, sehingga Bapak Ahmad Fathahillah tidak salah strategi dalam meningkatkan kualitas obat herbal untuk usahanya.